atmosfer Apa politik. kekurangan penyidik menurut Anda dari segi Penyidik pidana? kurang transparansi dan Yaitu apa? mengajak partisipasi publik untuk membuka surat ini. Andai saja penyidik bilang bahwa Presiden Jokowi kita ini alumni sekian, maka ijazah-ijazah yang sama pada tahun terbit itu coba kita sandingkan. Ini loh teman sekolahnya Pak Jokowi, ini prosedur penerbitan ijazah itu begitu. Ini kenapa penyidik tidak, padahal dalam hal-hal tertentu, apalagi open society dunia maya yang seperti ini tidak sulit bagi penyidik. Menurut Anda, apakah penyidik harus juga menunjukkan ijazah asli ini? Oh, tentu. Apakah nunggu sampai persidangan atau di awal penyidik wajib menunjukkan bukti asli? Seharusnya demi transparansi penyidik harus berani di awal. Juga apakah prematur penyidik mengatakan pencemaran nama baik karena juga tidak pernah ditunjukkan aslinya? Mana ya? Kalau itu ada terang, kenapa dia tidak open? Loh, terhadap pembuktian ini. Kalau masalah objek, katakanlah objek dokumen ijazah ini sudah clear, kan nggak ada lagi persoalan. Menurut Anda penyidik tidak berani menunjukkan ijazah asli? Oh iya dong. Harusnya pembuktiannya sepertinya 5 menit cukup ya? Oh 5 menit cukup, kalau barang itu ada. Apa kekurangan penyidik menurut Anda dari segi Penyidik pidana? kurang transparansi dan Yaitu apa? mengajak partisipasi publik untuk membuka surat ini. Andai saja penyidik bilang bahwa Presiden Jokowi kita ini alumni sekian, maka ijazah-ijazah yang sama pada tahun terbit itu coba kita sandingkan. Ini loh teman sekolahnya Pak Jokowi, ini prosedur penerbitan ijazah itu begitu. Ini kenapa penyidik tidak, padahal dalam hal-hal tertentu, apalagi open society dunia maya yang seperti ini tidak sulit bagi penyidik. Menurut Anda, apakah penyidik harus juga menunjukkan ijazah asli ini? Oh tentu, dalam persidangan apalagi Bang, karena nanti kan hakim akan melihat dalam waktu mengambil putusan pada waktu setelah surat dakwaan dan pembuktian pada putusan hakim dalam pasal 197 KUHP untuk menjatuhkan pemidanaan atau kesalahan seseorang tersebut dalam 197 huruf D itu ada pengujian pembuktian. Pertanyaannya, apakah nunggu sampai persidangan atau di awal penyidik wajib menunjukkan bukti asli? Seharusnya demi transparansi, begitu ada dua kutub katakanlah ini, kutub yang katakanlah yang saling mungkin mereka punya pentas apapun kepentingan mereka dan tujuan, penyidik harus berani di awal. Makanya ini juga akan tampak sebenarnya Bang, karena ini adalah sistem peradilan pidana, seharusnya tampak pada P19 jaksa. Ya. Apa sih sebenarnya? Bisa jadi juga ada P19 yang memang juga ingin digali lebih diperdalam. Sehingga Polda Metro Jaya ada dua kemungkinan untuk itu, untuk melengkapi. Karena pada akhirnya jaksa yang untuk melihatkan. Apakah menurut Anda timnya Roy Suryo terlalu prematur mengatakan ini palsu sementara nggak pernah melihat aslinya, atau sebaliknya juga apakah prematur penyidik mengatakan pencemaran nama baik karena juga tidak pernah ditunjukkan aslinya? Mana yang benar? Nah, dalam hukum seharusnya kan dijaga keseimbangan yang tadi. Tidak ada yang sebenarnya untuk prematur atau keduanya Bang Hotman. Di sini lagi-lagi kita akan lihat organ negaranya. Polisi yang seharusnya dalam fase penyelidikan dan penyidikan, serangkaian tindakan-tindakan yang pertama mengumpulkan alat bukti, yang satu untuk menemukan tersangka dan membuat terang. Kalau itu ada terang, kenapa dia tidak open? Kalau dia bilang ini udah jelas, nyata, clear, apalagi tidak ada. Tapi yang ini tidak ada open sesuatu. siapa? Tentu penyidik, dalam hal ini kepolisian. Tidak open apanya? Loh, terhadap pembuktian ini, kalau masalah objek, katakanlah objek dokumen ijazah ini sudah clear, kan nggak ada lagi persoalan. Menurut Anda penyidik tidak berani menunjukkan ijazah asli? Oh iya dong. Jadi akibatnya apa? Harusnya bagaimana? Terjadilah kekisruhan seperti ini dan masyarakat kita tidak tahu apa tujuan daripada setiap orang tadi Bang. Betul nggak? Entah mengalihkan isu atau ini adalah hiburan semata gitu loh. Tapi ini kan tidak baik buat kepolisian gitu loh. Seharusnya polisi memastikan itu, begitu dia meletakkan tersangka, saya yakin dan mantap bahwa orang ini adalah memang pelakunya dan objek itu sudah clear. Hari ini begitu ada UGM dengan statement yang begitu, tapi kenapa tidak terbuka? Ini loh. Ini sandingannya, ini perbandingannya, ini alur bagaimana pembuatan ijazah ini sampai sarjana ini, gelar sarjana ini bisa dipegang oleh Bapak Presiden kita. Kan clear. Ini loh temannya Pak Jokowi. Saya kira kalau itu clear dalam kesaksian-kesaksian yang banyak, pengumpulan alur bukti hulu, tengah dan hilirnya, saya kira clear. Jadi harusnya pembuktiannya sepertinya 5 menit cukup ya? Oh 5 menit cukup kalau barang itu ada. Makanya konteksnya objek litisnya adalah ijazah itu dulu. Iya benar. Ini kenapa menahan kan gampang. Ya seperti yang tadi bilang, ada juga negarawan begitu dituduh objek. Bapak pakai ijazah pas, oh tidak ini clear untuk kita telusuri, tapi ini kenapa ditahan? Untuk tujuan menurut apa? Anda kenapa ditahan? Ya mereka meromantisasi situasi yang begini Bang Hotman. Apa ada keberpihakan dari penyidik atau bagaimana? Ulah kalau ini adalah penyidik ya tentu kita akan bilang, karena mau nggak mau kita itu bukan benci pada orangnya, tapi institusi kan kita kepengen prosedurnya, mekanismenya. Kalau mekanisme penyidikannya clear tidak perlu. Jadi inti pokoknya apa yang kurang dalam penyidikan ini sih sampai-sampai sudah menetapkan tersangka? Transparansi.
Transparansi apa? Atau pembuktian? Transparansi kan sama pembuktian berbeda. Transparansi atas fase penyidikan, dan itu tadi kan tanggung. Begitu ada gelar perkara pertama, ada keberatan, termasuk gelar perkara khusus ini, apa nih rekomendasinya? Apa hasilnya? Apa perdebatan keberatan antara pihak pelapor dan terlapor itu, Bang Hotman? Nah, kalau itu dibuka, lagi-lagi ini kan isu pejabat publik, di mana masyarakat lagi juga sensitif ingin tahuannya. Saya kira seharusnya polisi naik satu tingkat yang saya bilang. Menurut Anda, begitu penyidik menunjukkan ijazah asli, apakah kasus ini 5 menit terbongkar semua? Terbuka. Terbuka. Kan tinggal lihat sandingannya, ini tanda tangannya apa, kertasnya apa, pada tahun berapa Bapak Presiden kita itu tamat, cari teman-temannya atau koleganya atau umumkan kepada masyarakat. Siapapun sarjana kehutanan tahun sekian yang tahun alamatnya sama dengan Bapak Presiden kita. Silakan. Dan itu belum dilakukan atau bagaimana? Kan itu yang belum dilakukan. Ada apa? Nah, ada apa dengan semua ini dan kenapa Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya atau tidak mau menunjukkan ijazahnya? Kata Prof. Asmi Syahputra, pakar hukum pidana, jika barang itu ada tentunya 5 menit saja cukup untuk menunjukkan ijazahnya. Tentunya ini sangat mengejutkan ya perkataan Prof. Asmi ini. Tentunya kita juga melihat sendiri dan ketegasan Prof. Asmi ini mengatakan bahwa penyidik kurang transparansi. Dan kenapa penyidik juga tidak berani menunjukkan ijazah Pak Jokowi saat penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, karena ini demi transparansi ya, dan untuk meningkatkan level kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tentunya ya, sehingga kepolisian ini akan dipercaya lagi oleh masyarakat. Kita semua tahu bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangatlah menurun ya, karena ya hal-hal yang seperti ini kita semua pasti tahu ya. Penetapan Roy Suryo CS ini ya terkesan sangatlah terburu-buru karena ijazahnya belum ditunjukkan, karena objek utama yang dituduh palsu itu adalah ijazah. Nah, tentunya ijazah itu juga merupakan barang bukti ya. Dan sebelum penetapan tersangka harusnya dibuktikan dulu ijazahnya ini asli atau tidak. Akan tetapi kita tidak tahu ya kenapa masalah ini bisa sejauh ini, padahal ini adalah hal yang sangat mudah. Tentunya tidak rumit ya. Benar apa kata Prof. Asmi, untuk menunjukkan ijazah ini 5 menit juga selesai jika ini ada ketransparanan. Dan masyarakat asumsinya semakin liar tentunya. Kenapa Pak Jokowi hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya? Akan tetapi kemarin di gelar perkara khusus sudah ditunjukkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan walaupun mereka belum puas atas penunjukan atau atas ditunjukkannya ijazah tersebut kepada mereka, tapi paling tidak sudah menunjukkan ijazah atau sudah melihat ijazahnya. Dan yang menjadi polemik di luar sekarang ini, yang menjadi pembahasan, walaupun ijazah sudah ditunjukkan akan tetapi mereka tidak bisa memegang, apalagi mereka harus meneliti, karena cuma melihat atau hanya melihat saja itu pun tidak bisa memegang, tidak bisa meraba. Jadi mereka masih memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi katanya 99% palsu, itu menurut mereka. Nah, ini yang menjadi polemik yang sangat panjang sekali tentunya, karena sebenarnya masalah ini mudah akan tetapi dibikin sulit. Menunjukkan ijazah itu kan menurut kita ya, mungkin orang yang awam, menurut saya tidak hal yang susah ya. Dalam beberapa menit pun selesai menunjukkan ijazah jika memang ijazah itu asli dan ijazah itu resmi ada misalnya gitu ya. Itu kenapa tidak ditunjukkan saja, dan agar masyarakat ini tidak bertanya-tanya. Publik masih banyak sekali yang menanti bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi atau bagaimana status ijazah tersebut. Karena yang digembar-gemborkan selama ini oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, sehingga mungkin banyak juga masyarakat yang tadinya percaya dan tidak mau mempermasalahkan tentang ijazah akhirnya tertarik, dan mereka tertuju matanya kepada isu-isu ijazah ini ya. Dan mereka sangat tertarik sekali, masyarakat sangat tertarik sekali dengan isu ijazah ini, karena masa iya presiden yang sudah pernah menjabat 2 periode ijazahnya palsu? Itu mungkin masyarakat menilainya jadi seperti itu ya. Tidak mungkin seorang
Presiden menggunakan ijazah palsu. Ini kan sangat tidak mungkin. Itu mungkin penilaian masyarakat sehingga tertarik dengan isu-isu yang disebar oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan tuduhan-tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi masyarakat juga yang tadinya tidak tertarik dengan isu ijazah ini jadinya tertarik. Jadinya mata kita, ya, pendengaran kita jadinya sehari-harinya karena disuguhkan dengan isu-isu ijazah di media sosial, di media-media mainstream, kita semua jadinya ikut tertuju dan tertarik dengan isu-isu ijazah ini yang tadinya sangat tidak tertarik. Kenapa? Karena dengan isu ijazah yang tentunya hanya sepele dan remeh-temeh, ya, yang diduga palsu atau yang dituduhkan palsu, tetapi hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak selesai-selesai mengenai tentang ijazah. Itulah masyarakat yang menjadi tertarik dengan isu-isu ini. Dan masyarakat berpikir, kenapa hanya ijazah saja tidak selesai dan tidak clear? Apakah jangan-jangan, ya, ini mungkin pendapat masyarakat ada yang seperti itu, apakah jangan-jangan ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu? Karena apa masyarakat bisa bilang seperti itu? Hal yang sangat mudah untuk menunjukkan ijazah, dan ijazah itu adalah suatu atau adalah sebuah kebanggaan selama kita menempuh pendidikan yang mungkin tidak mudah, apalagi di Universitas Gadjah Mada yang tentunya universitas yang sangat terkenal. Hal yang sangat membanggakan, akan tetapi kenapa tidak berani atau tidak mau menunjukkan ijazahnya? Wahai Pak Presiden yang dermawan, yang negarawan, dan yang sederhana, yang kita semua tahu Pak Jokowi ini menarik masyarakat juga kesederhanaannya, kenegarawanannya. Akan tetapi hanya soal ijazah yang sepele saja, kenapa tidak berani menunjukkan atau tidak mau menunjukkan ijazahnya? Itulah masyarakat yang jadi berpikir, yang mungkin masyarakat juga berasumsi, atau jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya palsu, atau memang Pak Jokowi ini sebenarnya tidak kuliah, atau Pak Jokowi ini sebenarnya ijazahnya hilang lalu mencetak lagi. Nah, itu ada berapa asumsi masyarakat, ada saja ya beberapa asumsi itu. Tentunya bisa jadi seperti itu karena hal yang mudah. Kenapa tidak mau menunjukkan ijazahnya agar masyarakat ini tidak terpecah belah, dan masyarakat ini tidak terus-menerus menggoreng, dan masyarakat ini tidak terus tertuju kepada isu-isu yang seperti ini, yang mungkin belum tentu ini kebenarannya asli atau palsu. Akan tetapi masyarakat juga bisa disesatkan dengan isu-isu yang seperti ini, yang tadinya percaya bahwa Pak Jokowi ini memang seorang yang punya ijazah, seorang yang sudah menjabat presiden sampai 2 kali dan tidak mungkin tidak mempunyai ijazah, yang tadinya percaya. Akan tetapi dengan disesatkan isu-isu yang seperti ini, masyarakat juga bisa jadi berpikir dan berbalik, yang tadinya percaya dengan Pak Jokowi punya ijazah, akhirnya berbalik, kita jadi tertuju kepada berita-berita yang saat ini beredar. Tidak menutup kemungkinan mungkin masyarakat yang dulunya pro dengan Pak Jokowi akhirnya dengan isu-isu yang seperti ini, karena Pak Jokowi sendiri juga tidak mau menunjukkan ijazahnya, akhirnya percaya dan terbawa dengan isu-isu yang seperti ini yang sudah beredar. Dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat jadinya percaya, karena memang Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Hal yang sangat mudah, yang sepele, yang sangat remeh-temeh, akan tetapi Pak Jokowi tidak menunjukkan kenegarawanannya. Tentunya hal ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi bola liar. Masyarakat juga jadi terpecah belah, yang tadinya pro jadi kontra. Karena masyarakat yang tadinya pro sama Pak Jokowi akhirnya jadi kontra, itu menilai Pak Jokowi kenapa tidak negarawan sekali ya Pak Jokowi ini. Dengan menunjukkan ijazahnya saja sangat sulit sekali. Padahal masyarakat ini pengen dirangkul, pengen disejahterakan, pengen didamaikan. Ya, jangan terus-menerus digoreng dengan isu-isu yang seperti ini. Mungkin dari pihak Pak Jokowi memang menyalahkan, ya, dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka lah yang menggoreng. Akan tetapi masyarakat juga pasti menilai juga. Seharusnya Pak Jokowi yang sebagai presiden, pejabat publik, yang mereka ini atau beliau ini dapat gaji, dapat fasilitas, dapat sanjungan dari masyarakat,
dan dapat sanjungan dari publik, ya beliaulah yang harus menunjukkan karena beliau ini adalah pejabat publik. Tentunya masyarakat akan berpikir seperti itu. Yang tadinya pro dengan Pak Jokowi, bisa jadi masyarakat bisa kontra dengan Pak Jokowi karena memang dari Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan. Itulah rasa kekesalan masyarakat, mungkin bisa jadi seperti itu. Dengan isu ijazah ini, masyarakat tentunya sangat diresahkan dengan isu-isu yang seperti ini. Atau mungkin ramainya isu ijazah palsu ini membuat masyarakat tentunya tidak bisa berpikir. Ya, masyarakat ini jadi berpikirnya sangat-sangat mungkin bisa jadi kenapa isu ijazah ini selalu ramai sekali, bahkan mungkin bisa menutupi isu-isu yang lainnya. Masih banyak sekali isu-isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah atau program-program yang diselesaikan oleh pemerintah, bukan hanya tentang isu ijazah saja. Isu ijazah ini memang sangat memakan ruang media sekali karena isu ijazah ini tidak selesai-selesai.